Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Selesai. Terima kasih Nanda. Ya, setelah saya koreksi tugas-tugas kalian kemarin, alhamdulillah sudah paham semua tentang lembaga sosial yang ada di masyarakat. Ini kalian bisa buka bukunya. Kita belajar lagi tentang interaksi sosial. Ya, interaksi sosial. Sebelum kita masuk pada materi tentang interaksi sosial, saya akan mengabsen kalian satu persatu terlebih dahulu. Bastian, Bapak Adrin, hadir. Sokis Alin, Taufikur Rahman, hadir. Tegar Satrio, Hadir. M. Himya, Hizbullah, Ahmad Afif, Fizi, Dimas Ananda Putra. Hadir. Alhamdulillah untuk semua ya. Oh iya, sebelum kita mulai, gimana kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat semua ya, tidak ada sakit ya. Oke, tadi kita pada siang hari ini kita akan membahas apa? Materinya tentang pada interaksi sosial. Buka paket PSP-nya pada halaman 29. Di situ ada bab tentang interaksi sosial. Kita menuju pada buku paket PSP. Sudah dibuka semua? Sudah ya. Oke, sebelum kita membahas interaksi sosial, kita akan menganalisis mengenai gambar ini. Ini gambar apa? Tentang apa? Di sini berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang interaksi sosial. Ya, interaksi sosial. Bapak dan Ibu di sini, kalian bisa melihat semuanya. Oke, interaksi sosial. Oke, dari gambar ini, apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Ada yang bisa menerangkan? Silakan angkat tangan. Ada yang bisa? Gambar ini kita apa? Oke, silakan. Ahmad Afif. Berkomunikasi. Seseorang yang berkomunikasi. Seseorang yang berkomunikasi. Ada berapa orang di sini? 2. Ada? 2. Ada 2 orang. Ada 2 orang. Nah, jadi komunikasi antar 2 orang. Ya, interaksi sosial. Kemudian dari gambar ini apa sudah ada yang bisa menerangkan tentang interaksi sosial? Ada yang bisa? Tidak ada ya? Belum bisa ya? Oke, untuk pengertiannya sendiri, sebenarnya kita akan belajar menggunakan proyektor pada pagi hari ini. Akan tetapi proyektor kita sedang tidak bisa ya, tidak berfungsi ya. Ini Bapak sudah menyiapkan sebenarnya ini. Sudah ada laptop juga, sudah ada PPT yang sudah Bapak buat sehari yang lalu. Tapi saya tidak bisa digunakan. Jadi kita menggunakan buku pakai PSE, IPS, dan menggunakan mapping gambar dari pengertian dan materi kita pada ini. Baik, tentang apa? Interaksi. Oke, lanjut ya pada pembahasan interaksi sosial. Pengertiannya adalah bisa dibacakan Tegar Satrio Wibowo. Pengertian interaksi sosial ialah hubungan timbal balik antara individu ke individu
dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, terima kasih penjelasan Satrio. Oke, dari pembahasan di sini apakah ada yang paham sudah mengenai interaksi sosial? Sudah paham? Taufik sudah paham? Belum Pak. Belum. Oke, Bapak terangkan lebih jelas lagi sambil kalian buka paket tugasnya tadi halaman berapa? 29 kalian buka. Di situ pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan gunanya apa? Untuk menjalin pertemanan dan diskusi, kemudian kerjasama yang mana saling berkaitan atau mempengaruhi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian di paket sini juga itu contoh dari interaksi sosial individu dengan individu. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Individu, jadi individu satu dengan individu ada dua. Contohnya bagaimana? Kita bisa. Yuk, ada yang bisa siapa? Tangan. Ya, oke, silakan. Gimana? Murid dengan murid. Murid? Dengan murid. Murid dengan murid. Murid dengan murid ini ngapain? Sedang ngapain? Namanya satu murid dan satu murid yang sedang mendiskusikan. Oke, baik, bagus. Jadi interaksi individu dengan individu ini contohnya Taufik mencontohkan individu seseorang murid sedang berdiskusi dengan murid yang lain, gitu ya. Oke, nah, jadi individu dengan individu ini adalah satu dan satu. Jadi artinya individu dengan individu saling berkomunikasi guna berdiskusi. Tadi contohnya si Taufik contohkan. Karena tadi untuk apa tadi salah satunya untuk berdiskusi ya, atau kerjasama ataupun saling mempengaruhi atau saling ngobrol, itu namanya interaksi sosial. Kemudian contoh yang kedua dari individu dengan kelompok, ada yang bisa individu dengan kelompok. Jadi satu, misalkan Bapak kelompok berarti banyak orang. Ada yang bisa ya, siapa yang bisa tangannya? Irfa Ainun, Dimas Ananda Putra, silakan. Individu dengan kelompok bagaimana contohnya? Guru dengan murid ini sedang ngapain berarti? Sedang melakukan Sedang belajar mengajar gitu. Oke, kita tadi sudah jawab Taufik dengan Dimas Ananda Putra. Bagus, sudah satu. Jadi benar ya, individu dengan kelompok seperti Bapak, seorang guru yang mengajar kepada murid. Muridnya ini berarti kelompok. Kelompok itu terdiri dari satu orang, dua orang, bahkan lebih, ya kan? Tidak satu, karena kelompok itu berarti terdiri dari beberapa orang. Jadi kayak kalian ini ada berapa ini kelompok? Ini kan kelompok kan, Bapak sendiri. Itu contoh dari interaksi sosial. Interaksi sosial berupa individu dengan kelompok. Oke, kemudian yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Bagaimana contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok? Ada yang bisa memberikan contoh perkataan? Ya. Oke, Ahmad Afif Hafizi, silakan. Foto. Bermusyawarah. Contohnya bermusyawarah antara siapa ini? Antara kelompok antara kelompok dan kelompok. Berarti terdiri dari beberapa kelompok. Nah, jadi misalkan ini kita contohkan di dalam kelas ya. Ini misalkan saya buat contoh kelompok A, ya, terdiri dari 4 orang. Kemudian kelompok B terdiri dari 3 orang. Kelompok A dan kelompok B ini saling berdiskusi atau saling bekerja sama atau saling bermusyawarah. Tadi si Ahmad Afif Fizi mencontohkan sedang bermusyawarah ya, musyawarah. Jadi benar ya. Jadi kelompok dan kelompok itu saling bermusyawarah atau saling mempengaruhi atau saling berdiskusi atau saling berkomunikasi guna dengan tujuan yang sama dalam diskusi tersebut atau bermusyawarah tersebut. Kemudian lanjut. Dari sini sudah dapat gambaran ya tentang interaksi sosial ya. Oke, kita lanjut mengenai ciri-ciri interaksi sosial. Bisa dibaca oleh Dimas Ananda Putra. Silakan Dimas. Ciri-ciri
interaksi sosial. Ya. 1. Berlaku minimal 2 orang atau lebih. 2. Berlangsung secara timbal balik. 3. Menggunakan bahasa atau simbol yang disepakati. 4. Adanya suatu tujuan tertentu. Oke, pintar. Terima kasih Dimas dan Nasra. Ciri-ciri interaksi sosial berarti ada berapa? Ada 4. Nah, tadi sudah dijelaskan, disebutkan oleh teman-teman kalian. Pelaku minimal 2 orang. Artinya tidak sendiri. Kalau sendiri itu apa namanya? Individu. Berarti gimana? Misalkan satu orang, misalkan Taufik ngomong sendiri, nggak ada temennya, jadi nggak 2 orang cuma sendiri. Berarti itu apa namanya? Kalau sendiri? Hah? Bisa juga apa namanya? Ngobrol dengan makhluk halus ya. Jadi kalau dalam masyarakat itu terdiri dari 2 orang atau lebih, artinya tidak sendiri ya. Jadi minimal paling sedikit terdiri dari 2 orang, satu individu dengan satu individu lainnya. Ini saling berkomunikasi, saling berinteraksi dan lain-lain. Kemudian ciri yang kedua yaitu berlangsung secara timbal balik. Apa artinya? Berlangsung secara timbal balik. Artinya berlangsung secara timbal balik ini antara satu dengan satunya ini saling sambung atau saling mempengaruhi atau saling memahami antara satu dengan yang lainnya karena menggunakan bahasa atau simbol yang disepakati. Artinya menggunakan simbol atau bahasa yang disepakati itu kalian paham dengan apa yang dia bicarakan. Jadi contohnya misalkan Taufik ngobrol dengan Sogis menggunakan bahasa Jawa, nah itu mereka saling memahami. Kecuali Sogis menggunakan bahasa Madura kemudian Taufik menggunakan bahasa Jawa, ini kan tidak paham ya, pasti berkes atau tidak saling memahami ya. Ciri-ciri yang ketiga ini menggunakan bahasa atau simbol yang disepakati, artinya saling memahami antara bahasa yang digunakan. Kemudian ciri-ciri yang keempat yang terakhir yaitu adanya suatu tujuan tertentu. Artinya ketika seseorang individu dengan individu lainnya itu berkomunikasi, tujuannya sama. Misalkan Dimas dan Putra sedang mengobrol dengan Ahmad Hafizi dengan tujuan bagaimana kita nanti malam jamaah kumpulnya di sini, bertemunya di sini. Nah itu mereka mempunyai tujuan yang sama. Artinya ada tujuan yang sama antara Dimas dan Putra dengan Ahmad Hafizi. Oke, dari sini sudah paham ya mengenai apa tadi yang pertama pengertian interaksi sosial. Kemudian yang kedua ada apa? Ciri-ciri interaksi sosial. Di sini kalian sudah bisa memahami pengertian dan ciri-ciri. Nah, kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya mengenai syarat-syarat interaksi sosial. Bisa dibaca? Ini biar bisa baca. Oke, bisa ya. Syarat-syarat interaksi sosial seperti ini. Silakan dibaca hingga. Syarat-syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial bersifat primer langsung, bersifat sekunder tak langsung. 2. Komunikasi 5 unsur. 1. Komunikator seorang atau sekelompok yang menyampaikan pesan. Sudah? Syarat-syarat interaksi sosial sampai komunikator ya tadi ya. Oke, syarat-syarat interaksi sosial ini lanjutannya ada berapa? Ada 5 ya. Baca lanjutannya ini ya. Oh tidak, sebelahnya siapa namanya? Namanya Bastian Korota Ademi ya. Ya, baca dari komunikan. Pria kan? Ya, silakan dibaca. 2. Komunikan seorang atau sekelompok yang menerima pesan dari komunikasi dari komunikator. 3. Pesan suatu hal yang disampaikan oleh komunikator. 4. Media perantara untuk menyampaikan suatu pesan. 5. Efek berupa perubahan pada komunikan setelah mendapat pesan. Oke, terima kasih kepada Bastian ya. Bastian namanya bagus. Semoga ini juga bagus kan nantinya. Bastian ada yang tahu Bastian apa? Ya. Grup Smash Mental. Gak ada ya, kita paham ya sampai. Oke, kita lanjut fokus
kepada syarat-syarat interaksi sosial. Sebelum kita masuk kepada syarat-syarat interaksi sosial ini, tadi pengertian dari ciri-ciri sudah bisa menanggapi atau tidak sama sekali? Yang belum paham? Siapa? Sudah bisa semua? Sudah. Oke, alhamdulillah bisa. Jadi saya harapkan setelah kita masuk syarat-syarat ini pengertian dari ciri-ciri kalian sudah bisa pahami. Kemudian kita lanjut ke syarat-syarat interaksi sosial. Tadi sudah dibacakan oleh Dimiar dan Bastian. Ada 5 syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama apa? Kontak sosial. Kontak sosial itu artinya adalah adanya suatu komunikasi yang terjalin dari individu dengan individu atau individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Ada 2 macam kontak sosial yang ada di masyarakat. Dalam sosiologi ada 2. Yang pertama yaitu kontak sosial bersifat primer. Bersifat primer artinya apa? Secara langsung. Secara langsung itu artinya kalian ngobrolnya langsung tanpa ada perantara. Misalkan Sobis langsung ngomong dengan siapa? Habib di sini. Panggilan itu siapa? Habib ya. Sobis berkomunikasi dengan Habib jelas langsung, tidak ada perantara, tidak ada sekat di tengah. Jadi langsung ngobrol sama Sobis dan Habib. Kemudian bersifat sekunder. Artinya apa? Langsung. Secara tidak langsung artinya bersifat primer ini saling langsung, kemudian bersifat sekunder artinya tidak langsung. Jadi yang tidak langsung ini seperti apa contohnya Sugis? Ya gimana? Jadi bersifat sekunder ini kebanyakan melalui perantara media sosial atau perangkat lunak seperti handphone ataupun seperti aplikasi Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Itu mereka menggunakan aplikasi atau perantara melalui media yang digunakan sehingga bersifat sekunder atau tidak langsung. Kemudian yang kedua, syarat-syarat yang kedua apa tadi? Sugis? Komunikasi ya benar. Komunikasi itu ada 2 unsur ya. Kemudian unsurnya itu ada komunikator. Nah, unsur yang pertama komunikator itu adalah seorang atau sekelompok yang menyampaikan pesan. Artinya komunikator ini orang yang mengobrolnya, orang yang sedang melakukan interaksi. Jadi misalkan saya ngobrol dengan Sobis, saya disebut apa berarti? Disebut apa? Ada yang tahu? Komunikator. Komunikator atau orang yang menyampaikan pesan atau berita atau informasi terhadap orang yang dituju atau orang yang diajak interaksi. Kemudian syarat unsur komunikasi yang kedua apa? Komunikan. Ya. Komunikan itu artinya orang yang diajak ngobrol atau orang yang diajak interaksi atau suatu hal yang disampaikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menerima pesan dari komunikator. Artinya Bapak tadi ngobrol dengan Taufik, saya disebut sebagai apa? Komunikan. Kemudian siapa namanya? Saya disebut sebagai apa? Komunikator. Itu kayaknya berbalik ya. Komunikator itu orang yang ngobrol ya, orang yang memulai pembicaraan. Kemudian yang diajak bicara disebut sebagai komunikan. Taufik disebut sebagai komunikan. Seseorang yang diajak berbicara atau berinteraksi. Kemudian syarat yang ketiga dari unsur yang ketiga dari komunikasi yaitu ada pesan. Apa pesan? Suatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Suatu pesan atau suatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Komunikator tadi ini orang yang apa? Yang mengajak bicara. Ya, jadi contohnya saya sebagai komunikator menyampaikan kepada Afif, misalkan nanti libur ya diniatnya gitu. Berarti libur diniatnya ini disebut sebagai apa? Disebut sebagai pesan. Berarti isi yang dibicarakan itu disebut sebagai pesan. Misalkan saya menginformasikan kepada Afif yaitu bahwa diniat hari ini libur. Jadi pesannya adalah diniat hari ini libur. Tapi tidak benar ya, kita termasuk karena sekarang hari apa? Sabtu itu masuk ya. Jadi tidak libur ya. Jadi cuma apa namanya contoh. Tapi kita tetap ini
Kemudian kita masuki pada media. Sebelum kita masuk media, Bapak ada games untuk membicarakan jadi juga supaya tidak tegang dan tidak monoton, tidak apa namanya, tidak ngantuk. Tadi saya lihat sudah ngantuk, ini seperti sekarang ya. Tidur jam berapa tadi malam? Jam 11 Pak. Oke, kita bermain game. Jadi gini, ketika Bapak menunjuk, kalian harus mengikuti instruksi dari saya. Ketika saya berkata mulut, kalian harus memegang mulut. Jadi jangan mengikuti gerak tubuh saya. Jadi harus mengikuti apa yang keluar dari mulut saya. Jadi bicara apa saya tunjukkan. Nah, kalian harus fokus. Misalkan ada yang salah, nanti saya suruh maju pada saat pembelajaran. Coba tunjuk. Cepet ya. Nanti kalau ada salah sama dia. Paham Mas ya? Coba pegang mulut. Siapa yang salah? Lihat sekarang. Satu ya, sudah salah satu. Jawaban bang saya. Hingga saya. Berarti dia kurang fokus nih, kurang minum air putih. Kemudian maksudnya kedua. Coba pegang alis. Sogis salah ya. Ya, saya sudah dapat 2 bangsa. Oke, saya sudah memegang 2 nama yang tidak bagus pada hari ini, yaitu ada Sogis dan ada Hingga. Oke, kita langsung aja. Kemudian nanti setelah itu kita akan ada game lagi atau ada mainan lagi yang sudah saya siapkan, sudah jauh lagi. Masih pada poin yang berapa tadi? Ketiga. Sekarang yang keempat. Mengenai media. Oke, kita bisa baca media apa? Media adalah perantara untuk menyampaikan sesuatu pesan. Perantaranya. Jadi sudah saya kasih sedikit mengenai media. Media itu perantara yang digunakan untuk berkomunikasi. Jadi seperti handphone ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi menelpon orang tuanya, Bu, kirimin uang, kirimin ini itu. Nah itu medianya berarti apa? Ya handphone. Oke, kita masuki pada jenis kedua. Ini saya Bapak sudah menyiapkan mengenai handphone jadul pada zaman apa namanya? Pada zaman dahulu ya. Pada zaman berapa kira-kira? Saya sudah ada belum? Sudah sempat melihat handphone yang model begini apa belum? Belum ya. Nih handphonenya. Ini apa namanya? Gak ada yang tahu ya. Oke, butuh belajar ya. Bisa ditolong. Oke. Jadi ini adalah sebuah alat komunikasi yang ada pada zaman dahulu. Jadi sebelum kita menggunakan handphone seperti ini, handphone sudah namanya smartphone atau HP, itu kita melalui proses yang sangat jadul dan sangat membutuhkan waktu, biaya dan lain-lain. Iya. Pertama ini. Oke, di sini ada beberapa komunikasi yang berkaitan dengan interaksi sosial tadi. Yang pertama ini, ada yang sudah pernah bermain atau pernah melihat atau pernah membuat mungkin gambar bentuk dari komunikasi ini. Ayo, ada yang sudah pernah lihat atau main? Basian pernah buat? Pernah dicoba? Pernah. Oke, ini komunikasi apa namanya? Ya, ini kalian yang mereka susu. Nah ini dulu pada zaman dulu, jadi main-main anak-anak itu menggunakan seperti ini. Jadi tidak ada handphone atau free fire atau apa namanya mobil itu tidak ada. Jadi menggunakan alat komunikasi seperti ini. Coba saya tadi menyimpan 2 orang yang tidak fokus pada pembelajaran hari ini, yaitu Hingga dan Sogis. Kita berikan waktu untuk ini. Ayo, Sogis dan Hingga sekarang. Oke, sini Sogis. Kemudian di sini kita sambil mereview atau mengulang pelajaran
disuruh komunikasi coba ngomong sesuatu, dimasukkan mulutnya. Nanti yang ngomong, Sobis yang dengerin. Oke, ngomong. Terserah dah. Kamu paham gitu materinya tentang interaksi gitu. Ya. Terserah dah, nanti dengar apa enggak. Harus lurus ya. Jadi saat ini harus lurus. Ini ada kaitan dengan pelajaran IPA juga tentang gelombang suara. Ayo, silakan ngomong. Apa Sobis duluan? Terserah dah. Sobis ya. Kan ngomong itu. Oke, Sobis terserah. Apakah kamu akan menunjukkan pelajaran hari ini? Kedengaran? Gimana tadi yang ngomong apa? Akan mengubah interaksi hari ini. Ya, apakah kamu paham tentang materi hari ini? Tadi Sobis sudah ngomong ya. Pada contoh ini teman kalian, Sobis disebut apa tadi? Disebut sebagai orang yang mengajak interaksi atau ngobrol. Kemudian himyar disebut sebagai apa? Komunikan. Ya, komunikan atau orang yang menerima dari Sobis komunikator. Dari komunikator. Ini komunikan, jadi komunikator. Kemudian pesannya tadi apa yang disampaikan oleh Sobis? Ayo, pesannya apa? Apakah Kalau bisa memahami Tangan ini yang pesannya tadi dari Sobis. Apakah kamu bisa menerima materi pada hari ini? Nah, kemudian si Junior jawabnya bisa, gitu ya. Jadi pesannya adalah apa? Pesannya apakah kamu bisa memahami materi? Ya, pesannya itu. Jadi intinya dari Sobis itu mengatakan itu. Kemudian media yang digunakan apa? Nah, ini disebut sebagai media atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Alat yang digunakan untuk berkomunikasi disebut sebagai media. Jadi ini contoh yang pertama medianya. Kemudian setelah zaman ini kaleng sudah semakin dipermaju oleh adanya ini alat komunikasi berupa telepon genggam. Zaman dahulu berupa kabel-kabel ini ya, berupa kabel ini ya. Sampai saya buat kayak ini supaya mempermudah kalian memahami materi pada siang ini. Ya, ini mengenai tentang ini apa namanya? telepon? Ya, telepon sudah atau telepon kabel istilahnya. Jadi ini, oke, bisa dulu kalian. Terima kasih ya, Sobis. Dan Himyar. Nah, ini telepon pada zaman dahulu menggunakan dengan cara seperti ini. Jadi jika kita menelpon seseorang, jadi melalui diputar, tombolnya itu diputar. Misalkan 085 gitu ya, 085 kemudian pencet merahnya. Ini untuk telepon merah, jadi tombolnya dipencet pertama hitam 0, kemudian pencet 1, itu satu-satu karena dulu itu susah ya, karena mungkin memang terbatas oleh teknologi, jadi sangat janggal sekali. 0 kemudian 8 kita harus putar lagi, krek bunyi biasanya. Cuma karena ini saya buat dari terus jadi nggak bisa bunyi ya. 08 dipencet lagi yang hitam, kemudian 85 sampai terakhir 085 berapa, sampai setelah itu kemudian dipencet tombol merah, kemudian itu kan tersambung oleh komunikasi apa tadi yang diterima orang tersambung oleh komunikan. Jadi ketika komunikator sudah telepon itu akan tersambung oleh komunikan atau orang yang berbicara. Kemudian telepon juga selanjutnya ini kita juga belajar tentang sejarah ya. Jadi IPS itu tidak hanya belajar tentang sosiologi, geografi, jadi banyak ada sosiologi. Apa yang di IPS apa aja ada? Yang tahu? Sosiologi, sejarah, ekonomi, bentar. Apa lagi? 3 aja. Ada yang nambahin? interaksi. Enggak, materi pelajarannya tentang apa? Sosiologi, ekonomi, apa tadi? Sejarah, terus enggak? Ya, di sekolah kalian di SMA ataupun SMP, terutama kelas kalian SMP ini ada mengenai tentang IPS itu ada 3 macam ya. Ada sejarah, sosiologi, kemudian ekonomi. Nah, kita ini selain membahas tentang interaksi sosial, berarti interaksi sosial ini tentang apa? Sejarah, sosiologi, atau ekonomi? Saya tahu? Sosiologi. Ya, sudah sosiologi. Kemudian ketika kita membahas tentang ini tadi mengenai zaman-zaman dahulu menggunakan ini apa? Berarti sejarah. Kemudian ada istilah antropologi. Ada yang tahu antropologi?
itu kalian akan memahaminya tentang antropologi pada saat kalian menerima di bangku kuliah atau di universitas. Itu akan ada materi tentang antropologi ketika kalian masuk di tentang sosial atau sejarah. Jadi antropologi itu tentang kebudayaan yang ada pada zaman dahulu kemudian berkembang lebih baik. Ya, seperti ini tadi alat selulernya berkembang kemudian menjadi seperti ini, tombolnya seperti besar. Sebelumnya itu begini dulu, ini di rumah ya, sambungan kabel, kemudian tidak pakai kabel dan tidak pakai listrik sambungan, mulai canggih tapi besar, perangkatnya besar dan susah dibawa kemana-mana. Kemudian diperbagus menjadi kecil. Ini namanya apa? Ya. Ada yang pernah sampai pada zaman ini namanya? Oh, sampai sekarang masih ada ya. Ya, komunikasi ini digunakan oleh mbah-mbah kalian ataupun orang tua kalian yang masih sayang dengan alat ini. Karena apa? Kelebihannya satu, baterainya lebih awet, kemudian anti banting mungkin ya. Jadi banyak masih menggunakan. Kemudian berkembang lagi ada namanya telepon pintar atau smartphone. Smartphone ini saya contohkan ini HP. Smartphone ini ke HP apa? Samsung. Saya menggunakan HP Samsung. HP Samsung ini adalah sudah teknologi kemajuan modern, itu menggunakan sinyal atau internet, jaringan internet untuk menghubungkan antara komunikator dengan komunikan untuk berinteraksi. Ya, di dalam smartphone ini kita bisa berinteraksi sosial dengan yang ada di lingkup daerah kita, mungkin bisa di satu negara dan luar. Ya, jadi dengan adanya smartphone ini kita terasa lebih dekat walaupun jaraknya jauh. Jadi apa tuh istilahnya kalau pada zaman sekarang bilangnya? Yang dekat terasa, yang jauh terasa. Ya itulah. Jadi dengan adanya aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan ada lagi yang sangat booming pada saat ini yaitu tentang aplikasi apa yang kalian tahu tentang Pinaki? Apa? Komedi. Iya, benar. Komedi itu adalah sebuah platform atau aplikasi untuk menghubungkan ketika kita ingin mengobrol dengan turis asing atau luar negeri. Jadi itu sangat mudah dan jadi kita tidak perlu repot-repot ke luar negeri, ke Australia, Amerika. Pinaki ini sudah menemui beberapa bule secara tidak langsung. Berarti tadi apa? Masuk sebagai apa? Interaksi sosial bersama. Sekunder artinya tidak. Oke, berarti kalian sudah paham. Saya rasa kalian paham sekali sudah tentang pengertian ciri-ciri syarat dan ciri-ciri dan syarat. 3 poin yang kita bahas pada hari ini. Kemudian lanjut pada poin yang keempat mengenai ini ya. Pada contohnya yang ini secara tidak langsung tadi ini masuk sebagai apa? Komunikator orang ngobrol. Kemudian medianya apa? Handphone. Berarti ini bersifat apa? Sekunder, tidak langsung. Oke, sudah paham. Sudah paham kalian. Kemudian pada materi selanjutnya yaitu mengenai faktor pendorong. Faktor pendorong dari adanya interaksi. Faktor pendorong interaksi sosial ini. Faktor pendorong interaksi sosial saya minta tolong dibacakan oleh Afif. Afif belum baca tadi ya? Belum. Oke, Afif. Silakan dibaca faktor pendorong interaksi sosial. Faktor pendorong interaksi sosial. Faktor edukasi, proses seorang meniru atau mencontoh orang lain atau kelompok. 2. Faktor sugesti, proses seorang mempengaruhi baik pikiran atau perilaku orang lain. Oke, terima kasih. Ada 2 faktor. Ada 4 ya. Bisa disebutkan faktor yang selanjutnya oleh siapa namanya yang belum baca tadi siapa? Oke, baca. Oke, silakan Oke. 3. Faktor identifikasi, kecenderungan atau keinginan dalam diri seorang untuk menjadi nyaman dengan orang lain. 4. Faktor simpati, kondisi perasaan dalam diri seorang yang ikut merasakan apa yang dialami atau diderita oleh orang lain. Oke, terima kasih.
Jadi faktor pendorong interaksi sosial ini ada 4 macam. Ya, yang pertama ada faktor imitasi, kemudian yang kedua ada faktor sugesti, bukan sugesti ya, sugesti. Yang ketiga ada faktor identifikasi, kemudian yang keempat ada ada 4 faktor. Faktor yang pertama ada faktor imitasi. Faktor imitasi adalah proses seseorang meniru atau mencontoh orang lain atau kelompok. Jadi kalian tahu imitasi, barang imitasi tahu, seperti emas imitasi atau istilahnya kalau zaman sekarang itu KW. Jadi barangnya itu sudah KW itu apa sih istilahnya? Iya meniru, jadi kayak tidak ori, bukan asli ya. KW itu contoh nirunya, jadi tidak asli. Misalkan HP ini HP disebut HP HP imitasi, karena HP ini saya buat dengan kardus ya. Jadi imitasi ini berupa tiruan. Jadi imitasi ini adalah proses orang meniru orang lain atau kelompok. Itu adalah faktor pendorong dari interaksi sosial. Jadi ketika kalian interaksi itu ada faktor pendorongnya atau faktor pemicunya sehingga kalian berinteraksi. Kan nggak mungkin kalian tiba-tiba ngobrol gitu kalau nggak ada maksud dan tujuannya, kan nggak mungkin ya. Faktor yang pendorong itu disebut faktor imitasi. Kemudian ada 2 faktor apa? Sugesti. Nih faktor imitasi sebelumnya saya berikan contoh faktor imitasi. Faktor imitasi ini contohnya adalah apa ini? Gambarnya apa? Apa? Ini ada gambarnya. Gambarnya apa ini? Seorang sedang apa ini? Sedang bermain apa? Ya, seorang anak perempuan sedang bermain masak-masak. Ada yang tahu kenapa dia main masak-masak? Ini contoh yang pertama ya, faktor imitasi. Faktor imitasi. Seorang anak bermain masak-masakan. Jadi contohnya ini adalah imitasi karena seorang anak ini meniru ibunya yang sedang memasak. Jadi seakan-akan dia itu bisa memasak gitu, jadi chef gitu ya. Jadi imitasi, dia meniru ibunya yang sedang memasak. Kemudian kita lanjut faktor yang kedua adalah faktor sugesti, atau seseorang mempengaruhi pikiran, hati atau perilaku seorang dari komunikator pada komunikan. Jadi artinya dia tuh bersugesti. Karena pernah dengar nggak sih sugesti itu apa? Kayaknya itu di Jepang kan sugesti itu berkaitan dengan hal-hal berbau mistis ya. Karena itu mengenai pikiran seseorang. Jadi dia tuh bersugesti atau mempengaruhi hatinya, perilakunya, dan pikirannya sehingga dia bersugesti pada apa yang dia inginkan. Di sini tuh kayak di TV itu punya kan, tahu nggak punya? Ya TV apa nih? Enggak. Itu biasanya sering apa tuh di TV Trans 7 atau yang orang-orang ya apa? Notis. Ya, dihir. Notis. Dia mengalami apa sugesti itu? Mengalami banyak. Pikiran. Iya, atau pikirannya. Jadi dengan sugesti biasanya itu seseorang itu akan turut mau apa yang diinginkan oleh komunikator. Jadi dia tuh mempengaruhi pikirannya. Kebanyakan dibuat negatif oleh orang-orang seperti contohnya maling. Itu istilahnya apa namanya? Kalau orang yang menghipnotis terus mencuri itu apa namanya? Gendam ya? Ya gendam, itu gendam istilahnya. Nah itu adalah sugesti, mempengaruhi pikirannya. Jadi kalian jangan sampai sugesti oleh orang-orang ketika kalian kenal. Itu bahaya ya. Jadi dapat mempengaruhi pikiran kalian. Jadi intinya kalian harus terbanyak sholawat. Jadi jangan gampang melamun ya. Tuh. Ini contohnya. Ada yang tahu faktor yang kedua ini, faktor sugesti apa gambarnya? Ayo. Seorang guru Yang menasehatkan muridnya, ya dia bersugesti pikiran. Jadi seorang guru ini bersugesti artinya dia tuh menasihati agar anak ini tidak nakal, agar tidak bandel, karena dia selalu melanggar aturan yang ada di sekolah.
wajahnya seperti seorang ibu biasa ya, tapi ini guru. Gambarnya guru, seorang guru sedang menasihati muridnya untuk apa? Tidak nakal. Untuk apa? Jadi pintar. Jadi contohnya bapak ini seorang guru sedang mengajar, sedang menasihati kalian agar tidak tadi tentang sugesti, agar selalu berdoa selawat, agar kalian tidak hilang pikirannya apa, tidak dipengaruhi oleh orang lain sehingga tidak hipnotis atau dipendam. Jadi tidak berinvestasi. Kemudian faktor yang keempat, faktor ketiga ya, akhir itu faktor identifikasi. Apa artinya? Enggak. Menjadi sama dengan lain. Jadi faktor identifikasi ini adalah dia seakan-akan itu sama dengan imitasi, tapi perbedaannya di identifikasi ini dia itu meniru dengan dirinya sendiri. Jadi contohnya seperti ini. Gambar ini apa? Ini Rio Febrian. Ada yang tahu pemain sepak bola? Siapa? Timnya mungkin tahu. Ya, jadi contoh dari identifikasi ini adalah seorang Rio Febrian atau artis atau seorang anak mungkin yang mengidolakan artis idolanya, pemain sepak bola yang dia idolakan. Jadi dia itu meniru semua, bahkan mulai dari rambutnya dia tiru, kemudian dari cara berpakaiannya dia tiru, cara ngomongnya dia tiru. Jadi identifikasi itu semua dia tiru, seakan-akan dia yang menjadi idola yang dia inginkan. Jadi ya semuanya mulai dari rambutnya, bajunya dia idolakan. Coba seperti siapa Afif? Siapa yang diidolakan Afif? Yang diidolakan apa? Idolanya siapa? Artis atau siapa? Kiai. Jadi kalian itu menirunya dengan cara berperilakunya, dengan takzimnya, dengan istiqomahnya. Kiai itu sholatnya, ya. Jadi meniru keseluruhannya. Itu faktor identifikasi. Ya, sudah ya. Tadi ada sudah faktor apa yang pertama? Faktor yang kedua apa? Ketiga apa? Yang terakhir faktor apa? Simpati. Silakan dibaca sofis. Simpati adalah kondisi perasaan dalam diri seorang yang ikut merasakan apa yang dialami atau diderita oleh orang lain. Jadi perasaan dalam diri seorang yang merasakan apa yang dialami atau diderita oleh orang lain. Artinya dia itu merasa iba atau merasa sedih atau merasa kasihan kepada orang lain. Misalkan ada teman yang meninggal, orang tuanya, atau mungkin kena musibah kebanjiran, bencana alam. Contohnya ini, apa ini? Seorang anak kecil. Ini sempat viral ya di YouTube atau sama di Instagram itu, seorang anak kecil yang dengan polosnya yang menangis anak ayamnya yang mati. Jadi ayamnya mati terus dia nangis kejar, nangisnya sampai begini, nggak bisa didiamkan gambarnya. Jadi dia nangisnya sampai sangat merasa kehilangan, sampai dia peluk, sampai dia kubur bahkan. Beritanya viral itu karena anak ini dengan polosnya seperti seakan-akan ini adalah bagian dari hidupnya. Jadi ketika meninggal dia gendong, ataupun dia tangisi, dia kubur bahkan. Jadi di situ sudah jelas ya, bahkan dia kubur, dia nangis. Jadi viral kemarin. Faktor simpati. Jadi dia merasa simpati kepada ayamnya yang sudah meninggal, gitu ya. Jadi seperti dia merasa kehilangan. Jadi itu faktor simpati. Jadi oke, kita sudah membahas faktor mendorong dari adanya interaksi sosial. Ada berapa? Ada 4. Pertama, faktor imitasi, yang kedua simpati. Oke, dari sini sudah paham faktor pendorongnya? Apa yang paham? Oke, paham semua ya. Jadi kita membahas ada berapa poin pada hari ini? Ada 6. Ada 6. Oke. Ada pengertian
ciri-ciri interaksi sosial, ada syarat-syarat interaksi sosial, dan faktor pendorong interaksi sosial. Kemudian, oke, tidak ada yang bertanya? Ada ya? Oke, saya kalau tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya. Jadi siap-siap kalian menyiapkan jawaban yang saya berikan. Sebelum saya tanya, saya akan menyebut ini ya. Jadi tadi yang nyontek, Bapak nyontek. Gambarnya saja tidak Pak. Ini kelas pertama, saya tanya, apakah kalian tahu pengertian dari interaksi sosial? Ada yang bisa? Silakan silakan. Siapa? Sebelumnya Afif. Ya Afif, apa interaksi sosial? Hubungan dibalik antara individu maupun kelompok yang saling berhubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Benar. Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Jadi kita mengulang sambil lebih memahami materi pada bagian ini. Jadi tadi aku sudah menjawab hubungan timbal balik antara siapa? Antara individu dengan kelompok. Individu dengan yang pertama, individu dengan Antara individu dengan individu. Kemudian yang kedua, Individu dengan kelompok. Kelompok dengan kelompok. oke, ada tiga. Berarti individu dengan individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Untuk apa? Gunanya apa? Mereka itu berkomunikasi. Apa Afif? Mendapat suatu tujuan. Mendapat suatu tujuan. Ya, itu mereka suatu tujuan dengan tujuan yang sama dan menggunakan bahasa yang Yang disepakati. kalau bisa dipahami. Jadi artinya walaupun kalian mau bahasa Inggris sekalipun, komunikasinya harus paham bahasa Inggris. Ya gitu ya. Oke. Yang sudah bisa menjawab adalah si Afif. Status buat Afif. Sekarang ini kita akan ada reward atau penanganan. Punishment bagi yang tidak, punishment untuk yang tadi tidak. Punishment kita tahu lah. Punishment itu apa? Punishment itu buku. Kalau reward itu baru apresiasi ke mereka. Jadi hukuman. Punishment tadi sudah diberikan bagi yang sudah tidak namanya, tidak fokus. Jadi siapa yang fokus? Sogis dan Niar. Sudah saya berikan punishment. Punishmentnya mendidik dengan cara menjelaskan atau memberikan contoh pada media-media saya buat ini, media interaksi sosial. Jadi itu, punishment itu hukuman, reward itu penghargaan. Nah, penghargaan yang akan saya berikan kepada Afif sebentar lagi. Kemudian memasuki materi yang selanjutnya, tadi kita membahas tentang ciri-ciri interaksi sosial. Apakah ada yang bisa menjawab ciri-ciri dari interaksi sosial itu apa saja? Silakan. Siapa? Oh iya, Sebastian, silakan. Satu, pelakunya minimal adalah 2 orang atau lebih. Pelaku minimal 2 orang atau lebih. 2 orang atau lebih. Kemudian apa? Yang kedua, Berlangsung secara timbal balik. berlangsung secara timbal balik. Kemudian yang ketiga apa? Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Oke, kita ya. Jadi ada berapa ciri-cirinya? 4. Ada 4. Oke, benar. Adanya suatu tujuan tertentu. Adanya sudah tertentu. Yang pertama tadi apa? Lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang. Kemudian yang kedua apa tadi? Berlangsung secara timbal balik. Berbicara timbal balik. Ada antara komunikator dengan komunikan. Kemudian yang ketiga, cirinya yang ketiga, Adanya komunikasi adanya komunikasi dengan antara menggunakan pelaku. simbol-simbol yang disepakati. Ya, benar. Ada 3. Kemudian yang keempat, ada 4. Yang keempat apa tadi yang terakhir? Adanya suatu Ada tujuan suatu tertentu. tujuan tertentu. Jadi sudah dijelaskan oleh Afif, ada tujuan atau maksud yang dibicarakan. Kemudian siapa tadi yang bisa menjawab? Bastian, status buat Bastian. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Jadi kita sudah membahas mengenai syarat-syarat dari interaksi sosial. Oke, ada yang bisa memberikan apa saja syarat-syarat dari interaksi sosial? Silakan katakan. Oke, siapa? kontak Sogis, oke, Sogis. kontak Syarat-syarat komunikasi interaksi sosial apa aja? Yang pertama, kontak sosial dan komunikasi kontak
kontak sosial dalam komunikasi. Jadi ada dua. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, kontak sosial itu ada berapa? Ada dua. Apa aja? Email dan sekunder. Bentar. Kemudian yang kedua, tiga faktor yang kedua. Syarat yang kedua harus adanya komunikasi yang terjalin. Kemudian kita masuk pertanyaan yang sebelumnya tadi siapa namanya? Sobis ya? Oke, Sobis dapat 100. Kemudian apa namanya? Pertanyaan yang terakhir. Apa saja faktor pendorong dari adanya interaksi sosial? Ada yang bisa? Oke, siapa? Faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati. Oke, bentar. Siapa namanya? Taufik. Faktor yang pertama ada faktor imitasi dengan meniru atau menyerupai benda atau barang. Kemudian yang kedua ada faktor sugesti atau mewaris seseorang. Kemudian faktor identifikasi. Dan yang terakhir ada faktor simpati. Oke, bentar. 100 oleh Taufik. Oke. Berarti ada 4 ya, juarawannya ya. Oke, kita setelah ini bukunya sudah ditutup. Untuk mengetahui atau mengetahui batas kemampuan pengetahuan kalian, di sini Bapak akan menguji kalian dengan beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan ya. Jadi Bapak berikan soal-soal. Soal ini kalian jawab dengan semampu kalian. Saya berikan waktu 5 menit saja. Jadi ini gampang ya. Ada beberapa pilihan ganda dan isian. Kalian jawab semampu kalian, tidak usah mencontek ya. Langsung kerjakan, berhenti ditutup. Yang lupa ditulis nama kelasnya tidak lupa ditulis juga. Kelasnya ini apa tugasnya? Namanya 5 menit dari sekarang. Langsung kerjakan. Tulis. Ada yang dapat pulpen? Siap ya. Kurang 3 menit lagi sambil Bapak koreksi kelas sebelah. Kita gimana? Bisa? Bisa ya. Gampang kok. Tadi sudah saya jelaskan semua. Oke, waktunya habis. Sudah ya, namanya sudah. Mas, Afif. Oke. Terusnya gimana? Bisa terus ya? Oke, terus ya. Ya. Masuk koreksi. Lihat.
Enggak, oke. Oh ya, saya tidak lupa, saya sudah janji tadi saya akan memberikan reward atau penghargaan bagi yang sudah bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Bapak berikan. Tadi ada berapa anak ya? Empat. Ini sudah dapat ada 4 anak yang bisa menjawab karena saya sudah janji adalah Tentang Jadi saya nggak mau punya utang ke kalian ya. Saya akan memberikan penghargaan, hadiah yang sudah saya siapkan buat kalian sebagai siswa-siswa yang saya sangat banggakan. Di sini tadi yang sudah bisa menjawab bisa maju atas nama Ahmad Afif. Ahmad Afif siapa namanya? Hafizi. Oke, Ahmad di sini. Ya, sini duduk sini. Berdiri di sini punya. Ya. Kemudian yang kedua ada yang bisa menjadi Bastian. Silakan Bastian. Bastian Purnata Ademirian. Oke, teman-temannya. Jadi teman di sini dulu. Dan temannya tergugah hatinya. Teroris semangat. Kemudian yang ketiga ada Southeast. Oke, yang terakhir ada Dimas Taufik Rohman. Ini namanya ya? Iya. Jadi ada teman. Ini bisa kamu aja. Oke, kalian teman-teman bisa melihat, bisa memperhatikan bahwa ini adalah teman-teman kalian yang sudah bisa menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak ajukan. Sehingga ada Sofi teman kalian, kemudian di sini ada Bastian, ada Afif, dan ada tahu. Oke, terima kasih. Duduk, silakan duduk. Oke, yang menjadi hati buat kalian yang sudah mendapatkan, Bapak kita memberikan reward juga penghargaan karena sudah berterima kasih karena sudah mengikuti kegiatan pembelajaran Bapak pada hari ini dengan hikmat dan dengan sesama. Jadi akhirnya saya tidak dikasih dengar. Jadi saya harus netral sebagai seorang guru untuk memberikan reward pula kepada teman-teman yang belum bisa menjawab. Di sini saya berikan dua ya. Dan cukup. Kemudian belum bisa Dimas Kaneka Putra. Siapa lagi? 3 ya? 3. Kemudian dia ini masih ada bisa saya bagikan dapat kalian. Ini double ya, ya. Jadi jangan lihat dari ini ya bentuk apresiasinya berupa hadiahnya. Jadi berarti kepada saya dengan memberikan ini karena berupa memberikan supaya kalian sudah mengikuti kegiatan dengan baik, tidak rame. Silakan dimakan pada saat kegiatan sudah selesai. Jadi kegiatannya sehat dan baik. Jangan lupa sampahnya dibuang pada tempatnya. Sudah semua? Ya. Terima kasih ya teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa bukunya dibuka lagi sekarang pada halaman 32. Buku paketnya 32 itu adalah tugas latihan saya yang kami kerjakan di rumah dibuka. Sudah? Oke, itu sudah ada. Di situ ada tertera lembar kerja latihan di rumah. Itu adalah PR buat kalian. Kita akan buat mereview pembelajaran kita pada hari ini agar tidak sia-sia dengan memberikan sebuah soal-soal itu atau latihan-latihan di rumah. Jadi minggu depan pembelajaran kita Bapak tidak menerima
Bagi yang belum, Bapak akan berikan punishment. Apa punishment tadi? Hukuman. Ya, jadi jangan lupa kalian harus semangat belajar. Harus lebih hati lagi seperti tadi yang teman-teman sudah prestasi atau sudah bisa menjawab pertanyaan Bapak dengan mudah dan benar. Jadi kalian yang bisa membanggakan orang tua, agama dan negara. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya, paketnya dikerjakan. Silahkan dimasuk, disimpuli barang-barangnya di dalam semua persiapan kita istirahat dan sholat. Nanti ada yang bantu Bapak buat mengangkat barang-barang ini ya ke ruang kantor. Jangan lupa kerjakan soalnya. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua murid-muridku kelas 7A SMP Bandung yang mana telah mengikuti KBM dengan seksama, dengan baik, dengan baik. Tidak ada yang gurau, tidak ada yang tidur. Saya apresiasi kepada kalian semua. Oke. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa bersama agar pembelajaran kita bermanfaat, berkah, senantiasa berguna bagi agama dan dosa. Silakan dipimpin ketua kelasnya, Ananda Dimas ya. Silakan dipimpin untuk mengakhiri kegiatan kelas kita pada siang pagi hari ini. Silakan. Mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan bacaan doa. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang. Semangat ya, belajarnya ya. Oke, terima kasih anak-anak.